Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Dikisahkan, Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan putra Adipati Tuban. Hidupnya yang serba ada tak membuat ia terlena. Sunan Kalijaga dikenal Robin Hood Jawa. Setiap malam ia mengambil hasil pajak bumi untuk dibagikan kepada rakyat secara diam-diam. Kala itu, dia dikenal dengan nama Lokajaya, perampok berhati mulia. Suatu ketika, aksi Sunan Kalijaga diketahui oleh Adipati Tuban. Lantas Raden Mas Said pun mendapat hukuman dari ayahandanya berupa cambukan dan kurungan selama beberapa waktu. Setelah bebas, Sunan Kalijaga tetap melakukan aksi perampokannya, lalu dibagikan ke rakyat kecil. Seorang dari kerajaan tidak menyukai sosok Sunan Kalijaga hingga akhirnya memfitnah putra Adipati Tuban itu. Seseorang itu menggunakan topeng dan kostum seperti Sunan Kalijaga. Ia merampok dan memperkosa. Kemudian korban melaporkannya kepada Adipati. Sang ayah mengira bahwa itu adalah perbuatan Sunan Kalijaga. Hingga akhirnya Adipati Tuban mengusir Sunan Kalijaga dari kerajaan. Bertemu dengan Sunan Bonang. Meski telah diusir dari kerajaan, namun Sunan Kalijaga tetap merampok dan membagikannya ke rakyat miskin. Suatu hari, Sunan Kalijaga mencoba mencuri tongkat seorang pria tua. Ia mengira tongkat tersebut terbuat dari emas. Namun ternyata dia keliru, tongkat tersebut bukan terbuat dari emas. Tongkat tersebut dikembalikan oleh Sunan Kalijaga. Pria itu bertanya kepada Sunan Kalijaga kenapa mau mencuri tongkat miliknya. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Mendengar niat mulia Sunan Kalijaga namun dengan cara yang kotor, pria itu memberikan nasihat. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga menganggap bahwa pria tua itu bukan orang sembarangan. Ternyata pria itu adalah Sunan Bonang. Robin Hood Jawa ini pun memohon untuk diangkat murid Sunan Bonang. Untuk menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mendapat ujian, yakni menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Kisah semedi Sunan Kalijaga dianggap lemah. Sunan Kalijaga melaksanakan ujian tersebut. Ia memohon kepada Allah agar tertidur seperti halnya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah SAW. Doa Sunan Kalijaga dikabulkan. Ia tertidur selama 3 tahun dan akhirnya dibangunkan oleh Sunan Bonang sembari mengumandangkan azan. Kemudian Sunan Bonang mengajak Sunan Kalijaga belajar ilmu agama di pesantren hingga akhirnya menjadi seorang wali. Namun, sumber lain menyebutkan jika kisah tentang Sunan Kalijaga yang bersemedi dan menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali selama 3 tahun dianggap lemah. Jika benar bertapa di pinggir kali harusnya disebut jaga kali sebagaimana jaga satru, jaga baya dan seterusnya. Jadi bertapa di pinggir kali agaknya tafsir itu lemah, hanya terlanjur dikenal luas saja, kata Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Agus Aris Munandar seperti dikutip dari salah satu sumber. Terlepas dari itu, Sunan Kalijaga telah mengajarkan banyak hal tentang Islam khususnya kepada masyarakat Jawa. Metode dakwahnya yang menjaga kearifan lokal membuat ajaran Islam mudah dipahami oleh masyarakat. Jawa tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan ilmu kesaktian Kanuragan, dari dulu hingga sekarang. Orang Jawa bahkan suku lain yang ada di Indonesia, percaya akan hal tersebut. Selain untuk menjaga atau melindungi diri, ilmu Kanuragan juga bisa mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu tersebut. Selain ditakuti, mereka juga akan mendapatkan gelar sebagai jawara. Ilmu Kanogaran banyak dipakai prajurit zaman kerajaan hingga kemerdekaan. Oleh karena itu penjajah tak pernah mengalahkan Indonesia. Padahal, pejuang kemerdekaan hanya berbekal keberanian dan bambu runcing. Meski Indonesia telah merdeka dan kini era digital, masih ada orang yang memiliki ilmu kesaktian seperti zaman dulu. Mereka yang memiliki ilmu seperti itu tetap menjalani amalan, pantangan, dan ritual seperti yang dipersyaratkan.
Lantas ilmu kesaktian apa saja yang tersohor hingga kini sebut, mari kita simak selengkapnya. 1. Waringin Sungsang. Ajian ini merupakan ajian paling hebat di dunia ilmu kanuragan, yang mematikan. Mereka yang kena ajian tersebut, energi kesaktian lawan diserap, sehingga lawan sudah tidak memiliki kesaktian. Ajian Sungsang dengan mudah masuk ke tubuh lawan, hingga menyebabkan lawan tak berdaya yang pada akhirnya mati. Konon ajian tingkat tinggi ini diciptakan Sunan Kalijaga untuk memerangi pendekar yang jahat dan semena-mena terhadap kaum miskin. Ajian Waringan Sungsang ini aliran putih yang akan membasmi penganut aliran ilmu hitam. Untuk mendalami ajian ini, seseorang harus bersih dari sifat buruk, seperti iri dan dengki. Selain itu harus menjalani ritual pendekatan diri terhadap Tuhan seperti wirid dan doa. Dikutip Probolinggo Network dari kanal YouTube Alikul Channel, kata waringin berarti pohon beringin, sedang kata sungsang berarti terbalik. Jadi, waringin sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. 2. Ajian Rawa Rontek. Ilmu ajian Rawa Rontek, aliran ilmu hitam yang banyak dianut para jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka yang memiliki ilmu ini dan mencapai kesempurnaan, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Seseorang yang memiliki ajian Rawa Rontek dan terluka saat bertarung, luka robek di tubuhnya dalam sekejap hilang. Bahkan, ketika tubuhnya terpisah akan menyatu kembali. Tak hanya itu, mereka akan hidup kembali saat terbunuh saat bertarung. Siapa yang memiliki ilmu kanuragan Rawa Rontek hingga mencapai kesempurnaan, dipercaya tidak akan mati. Kendati kepalanya putus terpisah dari tubuh. Mereka akan mati setelah ilmu Rawa Ronteknya diwariskan atau diberikan ke orang lain. Kesaktiannya akan hilang dan menjadi manusia biasa. Pemilik ajian Rawa Rontek bisa mati, asalkan tubuh atau kakinya tidak menyentuh tanah. Untuk menghabisi atau membunuh orang yang memiliki ajian tersebut, digantung di pohon, agar tubuh atau kakinya tidak bisa menyentuh tanah. 3. Ajian Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan, sakti mandraguna. Jika lawan diserang, dipastikan selamat alias tidak akan terjadi apa-apa. Sebab, mereka tidak akan tersentuh dengan senjata atau ilmu apapun. Tubuh mereka ditamengi kekuatan gaib, sehingga serangan lawan akan mendal atau balik. Selain itu, bisa saja senjatanya mengenai tubuh sang penyerang atau lawan. Dinamai ajian lembu sekilan, karena tubuh pemiliknya dihalangi kekuatan gaib yang jaraknya 1 kilan dari tubuhnya. Bagi mereka yang menginginkan ilmu sakti seperti itu, harus menjalani puasa ngidang 40 hari. Puasa ngidang, puasa yang dimulai Kamis Wage. Makan sahur dan buka, tidak seperti puasa pada umumnya. Mereka yang menjalani puasa ngidang, saat berbuka dan sahur tidak boleh makan nasi atau makanan enak yang lain. Makanan untuk buka dan sahurnya, hanya dedaunan ditambah sedikit garam. Sedang minumnya air putih yang ditaruh di dalam kendi. Selesai puasa ngadang 40 hari, dilanjut puasa ngebleng, tidak boleh makan dan minum selama 3 hari 3 malam serta tidak boleh tidur. 4. Ajian Kelap Ngampar. Kelap ngampar, berarti petir yang menyambar atau ajian sambar petir. Konon, Pati Gajah Mada yang memiliki ilmu kanuragan kelap ngampar, sambar petir. Ajian ini tergolong salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkat tertinggi. Mereka yang memiliki ajian tersebut, kalau kekuatannya disalurkan melalui suara, maka lawan yang dibentak atau dihardik akan tuli alias tidak mendengar suara apapun. Apabila ajian tersebut dibaca di tengah-tengah peperangan atau keramaian, siapapun yang mendengar teriakan itu akan menyerah atau melarikan diri. Kalau ajian kelap nyampar disalurkan lewat telapak tangan, tubuh lawan yang terkena pukulannya terasa panas, seperti tersambar petir. Bagi mereka yang ingin memiliki ilmu ini selain wirid, mereka juga harus menjalani puasa 40 hari, makan 1 kali setiap jam 12 siang. Setelah itu, dilanjut puasa lowong 7 hari 7 malam, Sabtu Kliwon dimulai.
Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.